Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Charles Gunawan, Muhammad Satrio, dan saya sendiri, Marsina Rahmawati, akan mempresentasikan tugas besar rekayasa perangkat lunak kami dengan judul Sentinel, yaitu perangkat lunak keamanan. Pendahuluan. Untuk tujuan dari penulisan dokumen ini sebagai bentuk dokumentasi dari segala aktivitas yang dilakukan selama pengembangan proyek perangkat lunak yang berbasis aplikasi, dimulai dari tahap user requirement, analisis dan desain, implementasi, hingga testing. Sedangkan tujuan dari proyek ini adalah untuk mengurangi angka kriminalitas dan kekerasan pada perempuan di Indonesia yang masih tergolong tinggi. Adapun kriteria kesuksesan dari pengembangan perangkat lunak ini, yaitu yang pertama, menampilkan lokasi yang akurat. Kedua, tidak ada bug atau error pada aplikasi. Yang ketiga, menghitung jumlah akun yang terbuat secara real time. Yang keempat, merekam jejak user secara akurat. Dan yang kelima, user mampu mengakses aplikasi dengan baik. Lingkup masalah. Data dari Komnas Perempuan tahun 2020 menyatakan bahwa setidaknya ada 58% dari total 3.602 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah publik atau komunitas. Kasus-kasus itu meliputi pencabulan 531 kasus, pemerkosaan 715 kasus, pelecehan seksual 522 kasus, dan persetubuhan 176 kasus. Jumlah kasus kekerasan seksual pada 2020 lalu meningkat 6% dibanding tahun 2019. Meningkatnya jumlah kejahatan ini menanam benih ketakutan di benak orang-orang. Untuk mengurangi ketakutan anggota keluarga kita dan membantu perempuan lebih percaya diri untuk berpergian seorang diri, kami merencanakan pengembangan perangkat lunak Sentinel untuk keselamatan perempuan. Ruang lingkup yang digunakan dalam proyek ini diambil dari Catahu Komnas Perempuan pada tahun 2020 yang terdapat pada web resmi DPR. Dalam penyebarannya, proyek perangkat lunak ini memiliki ruang lingkup dalam negeri, yaitu Indonesia, dan platform smartphone dalam penggunaannya. Target utama pengguna dari perangkat lunak ini adalah perempuan. Tetapi perangkat lunak ini bersifat umum di mana semua orang tuh bisa menggunakannya. Selanjutnya, ada permasalahan. Adapun permasalahan yang kami jumpai pada pembuatan perangkat lunak ini. Yang pertama, kami membutuhkan kerjasama dan koordinasi tim yang baik, di mana pada proyek ini kita memerlukan adanya kerjasama dan koordinasi dalam tim yang baik untuk proses pengerjaan seperti menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, apa spesifikasinya dan sesuai tidak dengan permintaan customer. Lalu yang kedua, ada kualitas user interface yang sangat dibutuhkan. Dikarenakan user sering menilai sistem dari interface bukan dari fungsinya. Jika desain user interface-nya buruk, maka itu menyebabkan user tidak mau menggunakan software yang kita buat. Selain itu, interface yang buruk juga menyebabkan pengguna membuat kesalahan fatal dalam menggunakan aplikasi kita. Lalu yang ketiga, menentukan bagaimana perangkat lunak yang dipakai sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang keempat, memikirkan bagaimana perangkat lunak ini nantinya dapat dipelihara atau dilakukan update setelah perangkat lunak selesai dibuat untuk mengikuti perkembangan teknologi dan lingkungan operasi. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Charles Gunawan dengan NPM 2015061044. Di sini saya akan menjelaskan bagian deskripsi umum sistem. Yang pertama ada kebutuhan user. Ada 3 kategori user dalam perangkat lunak Sentinel ini, yaitu umum, admin, dan polisi. Tidak ada fitur khusus untuk umum selain mengoperasikan smartphone juga dapat melakukan panggilan darurat. Sedangkan untuk admin dapat mengolah data pada sistem, dan untuk polisi memiliki hak untuk melihat identitas user yang memanggil. Dilihat dari tabel, di sini ada kategori pengguna, tugas, dan hak akses ke aplikasi. Yang pertama ada kategori pengguna umum, tugasnya melakukan panggilan darurat. Hak akses ke aplikasi, melihat tampilan aplikasi, menyimpan nomor darurat, mengakses fitur-fitur yang disediakan pada aplikasi. Kategori pengguna admin, memiliki tugas mengolah data user. Hak akses ke aplikasi, mengubah, menyimpan, dan menggunakan data user. Kategori pengguna polisi, memiliki tugas menanggapi panggilan user. Hak akses ke aplikasi dapat melihat identitas user yang memanggil. Adapun kebutuhan user umum dirincikan menjadi seperti di tabel berikut ini, yaitu membuat akun, login, mencari lokasi, mengetahui lokasi rawan, menambah kontak, merekam jejak pengguna,
mengirim tanda bahaya, melihat profil, dan melihat data user. Lalu kemudian ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada kebutuhan kinerja, yaitu sistem dilengkapi dengan icon yang mudah dipahami dan tampilan minimalis. Ini agar sistem lebih mudah digunakan oleh user. Lalu ada kebutuhan keamanan. Sistem harus berjalan 24 jam per hari dalam 365 hari, berarti itu ya setiap hari. Sistem dapat menangani penggunaan banyak akun sekaligus. Sistem dapat menggunakan pemakaian data sebijak mungkin. Sistem harus mengatasi delay saat pengiriman data. Sistem dapat berjalan lancar di semua jenis versi Android dan iOS. Sistem dapat berjalan lancar di semua jaringan internet. Sistem dapat berjalan lancar di smartphone dengan RAM kecil. Sistem dapat terhubung dengan Google Maps. Selanjutnya ada kebutuhan perlindungan keamanan. Yang pertama, sistem harus dapat mengamankan data akun user dari pembobolan. User hanya dapat melihat profil akunnya pribadi. Sistem harus bebas virus, malware, trojan, worm, dan bahaya-bahaya lainnya. Lalu hanya pihak developer dan polisi yang dapat mengakses data akun user. Lalu ada lingkungan operasi, operating system atau OS atau kalau di Indonesianya sistem operasi yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi Sentinel ialah smartphone dengan sistem operasi iOS dan Android. Untuk server, OS-nya Microsoft Windows, Linux, atau macOS. Harddisknya 80 GB minimal, prosesor Intel Dual Core, Core i3 10 Gen ke atas direkomendasikan, RAM 4 GB, 8 GB RAM ke atas direkomendasikan. Untuk klien atau user, OS-nya Android dan iOS, RAM 2 GB atau 4 GB RAM direkomendasikan, prosesornya Snapdragon 450 atau setara. Setara ini maksudnya prosesornya bukan Snapdragon kayak MediaTek atau Helio, tapi setara dengan Snapdragon 450. Untuk yang direkomendasikan Snapdragon 636 atau setara ke atas disarankan. Untuk materi berikutnya yaitu arsitektur sistem. Desain arsitektur. Desain arsitektur perangkat lunak adalah desain menunjukkan struktur sistem dari suatu program atau sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen perangkat lunak. Ciri yang tampak secara eksternal dari komponen-komponen tersebut serta hubungan antar komponen tersebut. Lalu ada tujuan menggunakan UML. UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode permodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Definisi UML adalah sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi perancangan dan juga pendokumentasian sistem aplikasi. Saat ini, UML menjadi bahasa standar dalam penulisan blueprint software atau arsitektur. Lalu bisa dilihat di sini ada beberapa jenis-jenis UML. Namun pada proyek ini kami hanya menggunakan 4 jenis UML ditambah dengan data flow diagram. Yang kami gunakan yaitu use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan data flow diagram. Lalu untuk arsitekturnya sendiri, ini merupakan gambaran umumnya, di mana jika pengguna sudah meregistrasi akun akan masuk ke dalam server Sentinel, lalu otomatis server Sentinel meminta data lokasi dan dimasukkannya ke GPS, dan dari GPS memberikan informasi data lokasi dan masuk lagi ke server Sentinel. Lalu jika pengguna meminta bantuan, otomatis akan mengirimkan data lokasi masuk ke server Sentinel, dan server Sentinel akan minta data lokasi pengguna dan dikirim ke kantor polisi dan akan mencari pengguna. Lalu jika dilihat dari admin, itu jika admin bisa melakukan perubahan pada database dan melakukan perawatan pada sistem. Keduanya akan masuk ke dalam server Sentinel. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu ada desain komputer. Yang pertama ada use case diagram. Di sini user dapat membuat akun, yang dimana saat membuat akun ini user diminta untuk menginput data. Lalu ada ekspresi lain apabila data yang diinput invalid atau salah menginput data. Lalu user juga dapat login, yang dimana untuk login juga diminta untuk menginput data, dan apabila datanya salah maka akan mengekspresikan keluaran lain. Lalu admin juga dapat login sebagai admin. Lalu user dapat merekam jejak, user dapat mencari lokasi, yang dimana kalau misalnya lokasinya tidak ditemukan akan mengekspresikan keluaran lain.
Lalu GPS juga memiliki tugas untuk memberikan data lokasi. Lalu user dapat menambah kontak, melihat profil, lalu mengetahui lokasi rawan. Di sini juga GPS memberikan data lokasi. Lalu admin dapat memelihara sistem, user dapat melihat data, admin juga dapat melihat data user. Lalu polisi juga dapat melihat data user. Di sini user apabila ingin melihat data user, maka dia harus memverifikasi dirinya. Lalu jika yang diinput datanya valid atau tidak terverifikasi, maka akan mengeluarkan ekspresi keluaran lain. User juga dapat mengirim tanda bahaya yang dimana polisi dapat menanggapi tanda bahaya tersebut. Polisi juga dapat mencari pengguna apabila pengguna mengirim tanda bahaya. Lalu kemudian di sini ada activity diagram. Yang pertama adalah membuat akun. Pertama, saat mulai user harus memilih menu sign up. Lalu sistem menampilkan menu sign up, menampilkan data-data yang harus diisi dan persyaratan yang harus disetujui. Apabila sudah menampilkan data-data tersebut, user harus mengisi data, lalu menekan icon sign up. Lalu sistem harus memvalidasi data. Apabila benar, maka data user tersimpan, lalu selesai. Apabila salah, akan menampilkan validasi gagal, pendaftaran gagal. Lalu kembali ke menampilkan data-data yang harus diisi dan persyaratan yang harus disetujui. Lalu ada login. Di sini user harus memilih menu login, lalu sistem Sentinel-nya menampilkan menu login, lalu menampilkan data-data yang harus diisi, lalu user juga mengisi data, lalu menekan icon login. Sistem Sentinel memvalidasi data, jika benar menampilkan menu utama aplikasi, lalu selesai. Jika salah menampilkan validasi gagal, lalu menampilkan data-data yang harus diisi kembali. Lalu ada activity diagram mencari lokasi. Yang pertama, user menekan icon cari lokasi, lalu menulis lokasi yang ingin dicari. GPS mencari lokasi, jika benar menampilkan lokasi yang dituju oleh sistem. Jika GPS tidak menemukan lokasi, berarti salah. Sistem menampilkan lokasi tidak ditemukan, lalu selesai. Lalu ada activity diagram mengetahui lokasi rawan. Di sini user tidak perlu melakukan apa-apa karena sistem Sentinel ini secara otomatis akan menyimpan lokasi penggunaan sistem, lalu menampilkan lokasi penggunaan sistem dengan warna merah. Lalu selesai. Karena jika lokasi tersebut sering digunakan aplikasi ini, berarti di situ rawan. Lalu ada activity diagram menambah kontak. Yang pertama, user harus menekan icon kontak, lalu di sini sistem Sentinel menampilkan tampilan menu kontak, lalu user harus menekan icon tambah, lalu sistem menampilkan tampilan menu tambah kontak, lalu user mengisi nomor dan nama kontak, lalu user menekan icon save kontak, lalu sistem menyimpan data kontak, lalu kembali ke menampilkan tampilan menu kontak. Apabila ingin menambah lagi, maka menekan icon tambah, jika tidak, maka sudah selesai. Lalu ada activity diagram merekam jejak pengguna. Di sini user menekan icon tracking, lalu sistem merekam dan menandai pergerakan user, lalu menampilkan jejak user. Selesai. Lalu di sini ada activity diagram fungsi utamanya yaitu mengirim tanda bahaya. Di sini user menekan tombol power sebanyak 5 kali. Lalu dicek dulu apakah ada sinyal. Jika ada, maka menghubungi kontak yang disimpan user. Lalu merekam jejak user, lalu mengirim lokasi terkini user ke kontak yang disimpan, lalu selesai. Jika tidak ada sinyal, sistem menyimpan perintah untuk menghubungi kontak yang disimpan user, merekam jejak user, dan mengirim lokasi terkini user. Lalu dicek lagi apakah sudah ada sinyal. Jika tidak ada, maka kembali untuk menyimpan kembali. Jika sudah ada, berarti langsung menghubungi kontak user, merekam jejak user, mengirim lokasi terkini user ke kontak yang disimpan. Selesai. Lalu ada activity diagram melihat profil. Di sini user menekan icon profile, lalu sistem menampilkan profil akun pengguna. Selesai. Selanjutnya ada activity diagram melihat data user. Yang pertama, user membuka profile, lalu sistem menampilkan profile. User membuka menu settings, lalu sistem menampilkan menu settings. User membuka data user. Sistem menampilkan pengisian data sebagai bukti bahwa yang membuka adalah user itu sendiri. User mengisi data verifikasi, lalu sistem memverifikasi data. Jika valid, maka ditampilkan data user. Selesai. Jika invalid,
menampilkan data invalid dan kembali menampilkan pengisian data sebagai bukti bahwa yang membuka adalah user itu sendiri. Lalu ada sequence diagram membuat akun. Yang pertama, user menekan menu registrasi pada halaman awal, lalu menginput data diri di halaman registrasi, lalu sistem mengirim data untuk divalidasi, sistem validasi data pada data user, lalu diberikan feedback hasil validasinya. Apabila data registrasi valid, maka ditampilkan halaman login. Jika data registrasi invalid, maka dikirimkan pesan kesalahan ke halaman registrasi. Lalu ada sequence diagram untuk login, di mana untuk login ini mirip seperti untuk membuat akun. User menekan menu login pada halaman awal, lalu menginput data diri di halaman login. Sistem mengirim data, lalu memvalidasi data, lalu diberikan feedback hasil datanya. Jika benar, maka ditampilkan halaman utama. Jika salah, maka diberikan pesan kesalahan di halaman login. Lalu ada sequence diagram untuk mencari lokasi. Di sini user menekan tombol search di halaman awal, lalu menginput nama lokasi di halaman search, lalu sistem mengirim nama lokasi ke GPS. Jika lokasi ditemukan, maka GPS akan menampilkan lokasi yang dicari. Jika tidak ditemukan, maka GPS menampilkan pesan lokasi tidak ditemukan. Lalu ada sequence diagram untuk mengetahui lokasi rawan. Di sini user tidak melakukan apa-apa karena otomatis oleh sistem. Di halaman utama meminta data lokasi ke sistem. Lalu sistem meminta data lokasi ke GPS, GPS memberikan data lokasi. Lalu di sistemnya menampilkan lokasi rawan dengan warna merah di halaman utamanya. Selanjutnya ada sequence diagram menambahkan kontak. Di sini user menekan menu kontak pada halaman utama, lalu sistem menampilkan menu kontak, lalu user menekan menu tambah kontak. Pada menu tambah kontak nanti menginput nomor yang ingin ditambahkan pada menu tambah kontak, lalu sistem mengirim data dan menyimpan data, lalu sistem menambahkan nomor yang ditambahkan user pada menu kontak. Lalu ada sequence diagram untuk merekam jejak pengguna. Di sini user menekan icon tracking pada halaman utama, lalu sistem merekam pergerakan user. Lalu sistem menampilkan jejak user pada halaman utama. Lalu ada sequence diagram untuk mengirim tanda bahaya. Di sini user menekan tombol power 5 kali pada handphonenya, lalu handphonenya mengirimkan perintah. Lalu dicek sinyal terlebih dahulu. Jika tidak tersedia, maka menyimpan instruksi untuk menghubungi, merekam, dan mengirim lokasi sampai sinyal tersedia. Jika tersedia, maka sistem menghubungi kontak yang disimpan user, lalu merekam jejak user, lalu mengirim lokasi terkini user ke kontak yang disimpan. Lalu sistem mengirim data ke polisi, lalu polisi mencari user. Lalu ada sequence diagram untuk melihat profil. Di sini user menekan icon profil pada halaman utama, lalu sistem menampilkan halaman profile. Lalu ada sequence diagram untuk melihat data user. Pertama, user menekan icon profile di halaman utama, lalu sistem menampilkan halaman profile, lalu user menekan menu settings pada menu profile, lalu sistem menampilkan menu settings, lalu user membuka data user dan mengisi data diri pada halaman settings. Lalu sistem mengirim data untuk divalidasi, hasil validasi diberikan, lalu jika valid maka ditampilkan halaman data user, jika invalid maka menampilkan pesan kesalahan. Lalu ada kelas diagram. Di sini kelas user memiliki atribut user ID berupa string, username berupa string, user password berupa string, dan lokasi user berupa string juga. Lalu user juga dapat melakukan panggilan, menambahkan kontak, lalu dapat login. Di sini panggilan tidak dapat ada atau kelasnya tidak ada jika usernya tidak ada. User juga tidak bakal ada kalau new downloader tidak ada. Lalu kelas kontak juga tidak akan ada jika kelas user tidak ada. Lalu di sini ada kelas admin yang memiliki fungsi memelihara sistem dan melihat data user.
Kelas admin juga memiliki atribut dan fungsi-fungsi yang ada pada user juga. Lalu ada polisi. Polisi berasosiasi dengan kontak. Jadi nomor polisi ini masuk ke dalam kontak secara default. Polisi memiliki atribut lokasi berupa string. Lalu memiliki tugas melihat data user dan mencari user. Lalu polisi melaksanakan tugas berdasarkan ada atau tidaknya kelas panggilan. Begitu juga dengan kontak, melaksanakan tugas berdasarkan ada atau tidaknya panggilan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio. Jadi di video ini saya akan melanjutkan presentasi mengenai kelompok kami. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai data flow diagram. Data flow diagram yang kami buat terdapat 3 buah level. Yang pertama adalah DFD level 0, di mana DFD level 0 ini akan menggambarkan diagram secara basic ataupun umum. Kemudian selanjutnya DFD level 1. DFD level 1 akan menjelaskan aliran data atau menggambarkan diagram aliran data sistemnya secara lebih detail ataupun lebih terperinci mulai dari input hingga outputnya. Kemudian DFD level 2 akan menjelaskan mengenai DFD level 1 yang kurang lengkap ataupun kurang terperinci. Kemudian di sini terdapat DFD level 0. DFD level 0 di sini ada 3 buah terminator, yaitu admin, user, dan juga polisi. Di mana user di sini akan mengirimkan data jejaknya dan kemudian akan diterima admin, dan admin akan memproses data jejak user di mana tempat lokasi-lokasi rawannya, dan admin akan update lokasi rawannya dan kembali dikirimkan ke user yang lain. Kemudian selanjutnya user juga dapat mengirimkan laporan tanda bahaya. Laporan tanda bahaya ini akan diterima polisi dan polisi akan mengirim hasil laporan tanda bahaya apakah diterima atau tidak dan akan dikembalikan ke user kembali. Selanjutnya yaitu di level 1. Jadi level 1 di sini terdapat 3 buah terminator, yaitu user, polisi, dan juga admin. Dan di sini juga terdapat 3 buah database yang kami namai. Yang pertama adalah pengguna, kemudian laporan, dan yang ketiga adalah peta. Sedangkan untuk prosesnya sendiri ada 6 buah proses. Yang pertama adalah membuat akun, kemudian yang kedua adalah login, ketiga adalah mengirim tanda bahaya, keempat mencari user, kelima merekam jejak, dan yang terakhir adalah mengirim lokasi rawan. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu membuat akun. Di sini membuat akun, user akan mengirimkan data mengenai dirinya, kemudian data mengenai dirinya akan disimpan di database pengguna, dan admin akan melakukan verifikasi apakah data-data sudah lengkap atau belum, dan informasi verifikasinya akan diterima user kembali. Kemudian yang kedua adalah login. Login di sini user akan melakukan request login, kemudian request loginnya apakah benar atau tidak dicek di database pengguna, dan jika benar maka loginnya akan diterima dan responnya akan dikirim kembali ke user. Kemudian yang ketiga adalah mengirim tanda bahaya. Di sini user akan mengirim laporan tanda bahayanya. Laporan tanda bahaya tersebut akan masuk ke database laporan, kemudian masuk ke proses selanjutnya yaitu mencari user. Laporan dari tanda bahaya tersebut akan ke proses mencari user, dan polisi akan menerima laporan tanda bahayanya. Ketika sudah diterima, maka polisi akan mengecek data-data user, alamatnya ataupun yang lain, dan juga info jejak lokasi terkini user tersebut. Ketika sudah diperincikan mengenai alamat-alamatnya dan lainnya, maka data tanda bahaya user tersebut akan diinfokan hasil laporan tanda bahayanya ke user dan polisi akan melakukan pencarian. Kemudian selanjutnya proses yang kelima yaitu merekam jejak. Di sini user akan mengirim informasi jejaknya, jejak lokasi yang telah dia lakukan selama dia menggunakan aplikasi tersebut, dan kemudian informasi jejak tersebut akan disimpan di database peta. Kemudian data jejak tersebut
akan dikirim kembali ke admin. Di sini masuk ke proses mengirim lokasi rawan, di mana data jejak tersebut akan dikirim ke admin, kemudian admin akan memproses data jejaknya yang mana saja yang terdapat lokasi rawannya, dan kemudian admin akan melakukan update lokasi rawan dan dikirim ke database kembali untuk diterima oleh user nantinya apabila dia berada di lokasi rawan tersebut. Kemudian DFD selanjutnya yaitu DFD level 2. Jadi DFD level 2 ini yang pertama adalah DFD level 2 proses membuat akun. Proses membuat akun di sini prosesnya ada 1.1 input data, 1.2 mengecek data, kemudian terminatornya ada user dan admin, dan database-nya adalah pengguna. Di sini user untuk membuat akun, user akan mengirim data user sama seperti sebelumnya, kemudian data disimpan di pengguna, di database pengguna. Kemudian di sini admin akan memproses data user tersebut dari database pengguna tersebut, akan dikirim ke admin, dan ketika admin telah menyatakan benar ataupun salah, maka admin akan melakukan verifikasi dan verifikasi tersebut akan diterima oleh user. Kemudian DFD level 2 mengenai proses mencari user. Nah, proses mencari user di sini terdapat 2 buah database yaitu pengguna dan laporan. Kemudian ada 2 buah terminator polisi dan pengguna. Di sini prosesnya itu mengecek laporan tanda bahaya dan juga datang ke lokasi user. Di sini pertama polisi akan menerima data tanda bahaya, dan ketika data tanda bahaya tersebut diterima, maka polisi akan mengecek data user mengenai alamat dan lain-lain. Kemudian polisi akan memverifikasi data. Ketika data telah diverifikasi benar, maka hasil laporan tanda bahaya tersebut akan dikirim ke pengguna hasil laporan tersebut, dan polisi akan datang ke lokasi user sesuai dengan data user dan juga info jejak lokasi user yang telah diterima oleh polisi sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu desain antarmuka. Jadi desain antarmuka di sini yang pertama ada ringkasan dari user interface dan kedua adalah antarmuka perangkat keras. Jadi ringkasan dari UI-nya sendiri yaitu kebutuhan antarmuka pengguna yang didefinisikan pada perangkat lunak Sentinel ini mencakup kebutuhan antarmuka pemakai, kemudian ada antarmuka perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, dan juga antarmuka komunikasi. Yang pertama adalah antarmuka perangkat keras. Jadi antarmuka perangkat keras yang akan digunakan dalam perangkat lunak Sentinel ini adalah yang pertama adalah PC atau komputer, selaku penggunanya adalah admin dan juga kantor polisi. Kemudian adalah kedua alarm, yaitu akan digunakan oleh kantor polisi jika tanda bahaya diterima. Kemudian yang ketiga adalah smartphone. Di sini adalah perangkat keras yang digunakan oleh user sendiri. Nah, saat software digunakan pada smartphone, user akan mengirim sinyal bahaya ke kantor polisi jika memungkinkan dan membunyikan alarm yang ada di kantor polisi tersebut, serta memunculkan map dan mengirimkan lokasi terkini ke komputer atau PC di kantor polisi. Nah, harapannya seluruh perangkat lunak dan juga perangkat keras dapat berjalan sesuai keinginan yang kita inginkan. Dalam mengimplementasikan software Sentinel membutuhkan perangkat keras untuk server dan juga klien. Yang pertama untuk server sendiri, operasi sistemnya dapat menggunakan Windows, Linux, ataupun macOS. Kemudian hard disknya 80 GB, prosesornya sendiri minimal Intel Dual Core, dan kami rekomendasikan untuk menggunakan Core i3 ke atas agar lebih lancar ketika menggunakannya. Kemudian RAM-nya sendiri minimal 2 GB, dan jika ada RAM lebih yaitu 4 GB atau lebih direkomendasikan. Sedangkan untuk klien sendiri, operasi sistemnya yaitu menggunakan smartphone. Di sini dapat menggunakan Android dan juga iOS. Kemudian RAM-nya minimal 2 GB, dan rekomendasi sendiri dapat menggunakan RAM 4 GB atau di atasnya. Kemudian antarmuka perangkat lunak. Jadi antarmuka perangkat lunak ini spesifikasi minimum perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan software Sentinel, yaitu untuk server dan juga klien. Yang server sendiri
komputernya sendiri menggunakan Windows 7 minimal, kemudian macOS, Linux, dan juga Unix. Kemudian untuk klien sendiri mobile, yaitu iOS 12 atau yang lebih baru, dan juga minimal Android 7.0 ataupun yang lebih baru. Nah, untuk antarmuka komunikasi suatu protokol komunikasi yang digunakan dalam mengoperasikan perangkat lunak Sentinel, yaitu protokol TCP atau IP. Kemudian di sini ada desain tampilan antarmuka. Yang pertama adalah halaman login. Di sini halaman login terdapat dua buah menu, yaitu sign in dan sign up. Di sini sign in yaitu masuk dan sign up yaitu register. Kemudian yang kedua adalah halaman utama. Jadi halaman utama tersebut seperti peta yang akan menampilkan lokasi rawan, informasi jejak ataupun lainnya. Kemudian halaman kontak. Di sini halaman kontak ini kontak-kontak yang kita simpan untuk keadaan bahaya, seperti yang pertama adalah polisi, dan kemudian dapat kita tambahkan sesuai yang kita inginkan, ayah, ibu, kakak, ataupun lainnya. Kemudian desain antarmuka yang terakhir adalah halaman profil. Di sini halaman profil mengenai data-data user seperti tanggal lahir, alamat, nomor handphone, email, dan lainnya. Nah, untuk referensi sendiri, kalian bisa lihat di layar yang telah kami sediakan di sini. Semua referensi yang kami ambil berada di sini. Sekian dari saya, kami akhiri presentasi kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.